Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Muatan pelajaran pertama yang akan kita bahas adalah IPS dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. Indonesia beriklim tropis, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Malaysia beriklim tropis Khatulistiwa. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Brunei Darussalam beriklim tropis Khatulistiwa. Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah Barat dan Timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah Barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Singapura beriklim tropis, luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Thailand beriklim tropis. Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Filipina beriklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. Vietnam bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Myanmar beriklim tropis. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yomai yang diliputi hutan-hutan lebat. Laos beriklim tropis. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kamboja tropis basah dan kering. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar tanah sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh daerah aliran sungai Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Muatan pelajaran selanjutnya adalah SBDP
dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Patung merupakan karya seni yang dibuat dengan sentuhan tangan-tangan terampil. Dalam proses pembuatannya ada beberapa teknik pembuatan yang digunakan. Di antaranya adalah teknik butsir, adalah teknik menambah atau mengurangi bahan sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Teknik merakit atau cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. Teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian dari senimannya, tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar hingga membentuk patung yang diinginkan. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan dalam mematung terdiri dari 1. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pahat. Palu kayu. Cetakan. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Pembuatan patung berbahan tanah liat memerlukan butsir dan sudip untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau secara langsung oleh tangan. Berikut bahan-bahan yang dipakai untuk membuat seni patung. Patung berbahan kayu dalam pembuatannya memerlukan pisau, kapak, martil, gergaji, serta amplas. Patung dari bahan batu, alat yang digunakan berupa pahat baja, martil besi, gurinda, atau grenda. Patung cetak dari bahan logam, alat yang digunakan adalah kompor pengecor, alat cetak, dan gurinda. Patung pahat dari bahan logam berupa plat, alat yang diperlukan berupa martil, patah-patah, dan gurinda atau gerinda. Patung berbahan semen, alat yang diperlukan pisau, martil, dan tang. Bahan dalam pembuatan patung meliputi banyak hal mulai dari kayu, logam, batu, tanah, karet, plastik, fiber, gipsum, dan lain sebagainya. Muatan pelajaran selanjutnya adalah PPKN dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Penjelasan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, juga masyarakat diajak untuk menaati serta melakukan perintah dari Tuhan. Benda-benda di sekelilingnya harus dihargai dan dirawat karena itu juga merupakan ciptaan Tuhan.
Sedangkan untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya merawat tumbuhan dan binatang, tidak merusak lingkungan, menghargai sesama umat beragama dengan tidak saling menjelekkan agama lain dan menganggap agamanya sendiri adalah yang paling baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, masyarakat diminta untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Di kehidupan masyarakat, penerapan sila ini dapat dilakukan dengan cara bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan tidak membeda-bedakan. Sebagai manusia yang memiliki rasa, harus bisa menghargai satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajak masyarakat Indonesia untuk memiliki nasionalisme yang tinggi, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negara ini. Masyarakat juga harus mengakui adanya perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan menghargai perbedaan tersebut. Masyarakat juga wajib menjunjung tinggi jiwa patriotisme dalam diri masing-masing. Penerapan sila ini dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya menghargai perbedaan, menaati peraturan-peraturan daerah tertentu ketika mengunjungi tempat tersebut, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman pergaulan, menjaga kerukunan antar masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedudukan di negara ini. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan seluruh keputusan negara diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan dan akal sehat dalam memimpin masyarakat Indonesia. Contoh penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat adalah keikutsertaan dalam pemilu, ikut berdemokrasi dengan menyampaikan pendapat, berani mengutarakan pendapatnya di depan umum atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sebagai pemerintah juga mau mendengarkan keluhan masyarakat dan langsung menanganinya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini meminta agar seluruh masyarakat diperlakukan secara adil dan baik dalam bidang sosial budaya, hukum, dan ekonomi. Di sila ini juga diajarkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban masyarakat. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan pemerintah juga memperlakukan masyarakat serta adil terutama di bidang hukum dan tidak memandang jabatan atau posisi orang tersebut di dalam negara. Muatan pelajaran selanjutnya adalah bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Kesimpulan adalah suatu gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan dan menjadi inti dari suatu teks bacaan. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Demikianlah pembahasan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Semoga setelah kita mempelajari tema ini, kita akan lebih bangga dengan kekayaan flora dan fauna. Dan kita akan terus menjaga dan melestarikannya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.